Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada masa Prapaskah ini, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani, pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-10 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita menginginkan sesuatu yang sempurna dan berjalan baik, seperti makanan sesuai selera dan keinginan kita, bekerja tanpa mengalami kesulitan dan berjalan baik, berangkat ke sekolah tepat waktu, pulang dengan selamat tanpa ada halangan apapun. Dari kecil sampai dewasa tidak pernah mengalami sakit dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia, karena di suatu waktu pasti mengalami namanya hambatan, bahkan kegagalan. Terlebih lagi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentu tindakan, motivasi, dan cara hidup tidak sempurna sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun dalam sejarah manusia, hanya satu pribadi yang hidupnya sempurna sehingga tidak ada dosa dan kejahatan dalam dirinya, baik dari lahir sampai kematian, bahkan kebangkitannya. Dia adalah Yesus. Hal ini dapat terjadi karena Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia yang sempurna telah menjadi manusia dengan memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, Yesus mati menggantikan kita. Sebagai orang percaya yang belajar kebenaran firman Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa dan layak mendapatkan hukuman kekal dan menyakitkan. Namun kita bersyukur karena Yesus datang ke dunia untuk menggantikan kita sehingga tidak mengalaminya. Kedua, Yesus menderita untuk menyediakan keselamatan. Yesus rela mengalami penderitaan dan penganiayaan yang begitu menyakitkan supaya kita mendapatkan keselamatan. Hal ini adalah anugerah besar sehingga kita mengalami kasih Allah dalam diri kita. Dan ketiga, Yesus menguduskan kita supaya layak menjadi keluarga Allah. Sebagai manusia yang tidak layak, Yesus melayakkan bahkan menguduskan kita sehingga beroleh hubungan yang baik antara Allah Bapa dan kita. Pada akhirnya kita dapat berdoa, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita yang besar. Pada momen Prapaskah ini, marilah kita sekali lagi merenungkan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia menjadi manusia yang terbatas, namun dalam keadaan sempurna dan tidak berdosa, untuk menebus kita yang berdosa supaya boleh mendapatkan kebenaran dan keselamatan. Selain itu, marilah kita terus meresponi kasih Allah dengan mau terus dipimpin, setia, taat, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada anak Allah, yaitu Yesus. Pada akhirnya kita boleh mendapat perkenanan dan kemuliaan Allah yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana Engkau rela menderita bahkan mati di atas kayu salib, menggantikan kami dari hukuman. Biarlah dengan keterbatasan dan kelemahan ini, kami melayani dan memuliakan-Mu seumur hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.